Pada kesempatan kali ini kami ingin menanggapi ajakan diskusi dari seorang Ustadz sanjungan kaum Wahabi. Mereka semua adalah saudara-saudara kita ya seiman, seislam. Akan tetapi ketika memang ada sebuah persoalan yang perlu kita diskusikan, memang selayaknya kita untuk berdiskusi. Nah, sekarang kami akan menanggapi ajakan diskusi daripada Ustadz tersebut, yaitu Ustadz Zain Abidin hafizahullah ta'ala wa ta'ala umroh, amin ya rabbal alamin. Abdullah Jirawan ini kalau bisa kontak kami kirimkan video utuhnya, gitu Ustadz ya? Iya, nggak apa-apa juga. Kalau dia sekarang siap dialog dengan saya, kita akan persiapkan tempatnya dan juga majelisnya, medianya, nggak apa-apa. Ya, kalau dia ingin tabayun yang walaupun sudah terlambat, sudah mengklaim. Tapi harusnya menarik dulu pernyataan-pernyataannya, men-take down dulu itu videonya, baru setelah itu tabayun. Sangat jelas sekali ya, Ustadz Zainal Abidin, beliau mengajak untuk berdiskusi ataupun tabayun kepada Ustadz Abdullah Al-Jironi Official. Ini teman-teman ya. Pada saat itu beliau ini menanggapi Ustadz Zainal Abidin. Dan Ustadz Zain Abidin ternyata nggak terima. Akhirnya mengajak berdiskusi itu ya. Ini luar biasa ya, Ustadz Zain Abidin luar biasa. Beliau ini gentleman, seolah-olah gentleman kan ya. Tetapi kami juga merasa heran kalau memang Ustadz Zain Abidin ini memang mau menegakkan kebenaran dan mau menerima kebenaran. Persoalannya adalah kenapa ketika kami ataupun YouTuber ahli sunnah wal jamaah yang lain selain daripada Abdullah Al-Jironi ini, beliau kok diem? Ustadz Zain Abidin ini dalam channel Zainal Abidin Official ini membuat salah satu video dengan judul Imsak Sahur Antara Tradisi dan Syariat. Memberikan jeda antara sahur dengan adzan, kadang 5 menit, kadang 7 menit, kadang 10 menit, yang disebut dengan imsak. Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Barinya, demikian itu termasuk bid'atun munkaratun, suatu bid'ah yang mungkar. Dengan tegas sekali ya, Ustadz Zainal Abidin ketika pada waktu membahas soal imsak ataupun berhenti makan atau minum bagi orang yang hendak mau berpuasa sebelum waktu fajar ataupun subuh, lah ini oleh Zainal Abidin dia mengatakan bahwa hal itu merupakan bid'ah mungkaroh, bid'ah yang mungkar, dan hal itu dinyatakan oleh Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari Syarhus Sahihil Bukhari. Ini kitabnya. Justru ketika kita melihat langsung, ngecek langsung dalam kitab Fathul Bari Syarhus Sahihil Bukhari, tidak ada keterangan yang seperti disampaikan oleh Bapak Zain Abidin Official. Anda bohong, Pak Zain Abidin. Dan lucunya ketika kami membongkar kedustaan Zain Abidin Al-Wahabi ini, video itu kolom komentarnya langsung dinonaktifkan. Jangankan mengajak diskusi dengan kami, kolom komentarnya saja di channel YouTube-nya sendiri dinonaktifkan. Ayo ngajak diskusi, ayo 1.000.000% saya akan ladeni Anda. Kalau memang Anda punya nyali berdiskusi dengan kami tentang masalah hukum imsak menurut Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini yang pertama ya. Jadi tolong jangan pandang bulu kalau memang mau diskusi. Kalau memang berani berdiskusi, mau mencari kebenaran, ayo dengan Sani Uya ini. Masalah imsak Anda ini piye? Dan yang kedua, ada video Anda yang tersebar di medsos. Ketika itu Anda ngomong begini, Pak Zain Abidin, ini ya videonya saya setel. Mengusap wajah setelah sholat dan setelah berdoa telah dinyatakan bid'ah oleh Imam An-Nawawi. Sangat jelas, Bapak Zainal Abidin Al-Wahabi ini menyatakan bahwa mengusap wajah setelah selesai sholat ataupun setelah selesai berdoa oleh Imam An-Nawawi dinyatakan bid'ah. Kita tahu bid'ah versi orang-orang Wahabi itu sesat atas nama Al-Imam An-Nawawi.
Katanya Imam An-Nawawi menganggap bid'ah atau sesat ngusap wajah setelah selesai sholat. Dan saya katakan, Zainal Abidin Al-Wahabi ini dalam masalah hukum mengusap wajah menurut Imam An-Nawawi setelah selesai berdoa atau sholat merupakan kedustaan atas nama Imam An-Nawawi. Saya nyatakan Anda berdusta, Pak Zainal Abidin. Ayo, apa? Berani diskusi? Monggo. Ayo, nih Sani Uye. Jangan pandang bulu kalau memang mau mencari kebenaran dan menyebarkan kebenaran. Bukan menyebarkan hoaks atau kebohongan. Kebohongan itu pelopornya adalah iblis, Pak. Ketika Nabi Adam itu, iblis datangkan berkosam atas nama Allah. Wa qasamahuma, katanya itu. Berkosam itu. Iblis kerjaannya seperti itu, Pak. Berbohong, berdusta. Saya katakan Anda berdusta ini dalam hal masalah hukum mengusap wajah setelah selesai berdoa atas nama Imam An-Nawawi. Kata Anda Imam An-Nawawi menghukumi bid'ah atau sesat. Padahal kita tahu dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab karya Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Silakan cek sendiri dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab ini. Punya kami tepat di juz ke-6 terbitan Darul Kutub Al-Ilmiyah. Monggo bagi siapapun yang punya, lihat pada halaman 38. Imam An-Nawawi sangat tegas di sini menyatakan, wa min adabid du'ai kaunuhu fil awqati wal amakini wal ahwali syarifati. Dan di antara tata krama ataupun adab kita berdoa kepada Allah, hendaklah doa itu dilakukan pada waktu atau di tempat dan dalam kondisi yang mulia. Wastiqbalul kiblati, dan kemudian istiqbalul kiblah, yaitu kita menghadap ke kiblat. Ini kedua. Kemudian waraf'u yadaihi, dan mengangkat kedua tangan. Saat kita berdoa diangkat kedua tangannya. Wa mashu wajhihi ba'da faraghihi. Dan di antara tata krama doa adalah kita mengusap wajah setelah selesai berdoa. Ini kata Imam An-Nawawi, Pak. Kenapa Anda katakan Imam An-Nawawi menghukumi bid'ah mengusap wajah setelah selesai berdoa? Kenapa sekelas ustadz yang katanya ustadz sunnah sih katanya, kok bisa berdusta atas nama Al-Hafiz Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, dusta atas nama Al-Imam An-Nawawi? Anda ini ustadz, digadang-gadang ustadz sunnah. Sunnah apa lek pendusta berbohong atas nama para ulama? Sunnah apa? Ha? Ayo, nggak terima. Ayo. Kalau perlu Anda nggak siap diskusi dengan kami soal ini, soal kedustaan Anda, ajak seluruh Wahabi sedunia. Sedunia, jangan nanggung. Ajak sudah. Benarkah Imam An-Nawawi membid'ahkan mengusap wajah setelah selesai berdoa? Benarkah Al-Hafiz Imam Ibnu Hajar Asqalani dalam Fathul Bari membid'ahkan yang namanya imsak? Benarkah? Saya sudah katakan tegas sekali, Anda pendusta dalam hal ini. Anda berbohong. Apalagi lucunya, minta video orang itu di take down katanya. Video Anda sendiri, yang mana videonya itu kan berisi apa itu kedustaan atas nama Al-Hafiz Imam Ibnu Hajar Asqalani. Ternyata tidak di take down, tidak dihapus. Malah kolom komentarnya dinonaktifkan. Apa enggak malu Anda? Apa Anda enggak takut nanti bertanggung jawab